والصحابة والتابعين وعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا شرف القادر الجيلاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أمتنا بمجد سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlas utawi bab nerangkan masalah ikhlas, al-ikhlas wa ihdharil niyati fi jami'il a'mali lan hadirin niyat ing dalem sakabehane pira-pira amal. Qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru lan ora perintah sapa insun. Wa ma umiru lan ora perintah illa liya'budullah kecuali kanggo ibadah nyembah Allah ing Gusti Allah mukhlisina hale padha murni akan kabeh lahu maring Gusti Allah ad-dina yo agamane hunapa kang lurus. Iki ibadah. Jadi Allah niku nyuruh maring hamba niku ibadah mukhlisin murni akan, murni niate. Jadi wong ibadah niku ora karena yang lain tapi betul-betul mukhlisina lahu dina hunafa. Ora karena yang lain. Nah, masalah ikhlas niku biasanya sing ngukur kita piyambak. Gitu. Nah, padahal sing arep wong ibadah niku definisi ikhlas niku kadang wong ibadah ngarep-ngarep ganjaran mawon niku tergolong boten ikhlas niku. Nggih, kadang wong arep ibadah diiming-imingi ganjaran, kadang semene-semene terus kiyang ibadah boten ikhlas niku tergolong ini. Sebab dia ibadah karena kepengin oleh ganjaran. Itu bukan mukhlisin lillahi ta'ala. Atau ibadah tapi karena wedi siksane Gusti Allah niku pun dereng ikhlas walaupun sih bener nggih yang sampean ibadah ben ora nang siksane Gusti Allah tapi niku enggak menurut wong sufi niku belum tergolong orang yang ikhlas karena dia ibadah berarti karena takut siksane Gusti Allah atau wong ibadah ben lebih surga wae lebih belum tergolong ikhlas. Ibadah dalam swarga niku swargane sapa? Swargane sapa? Nilai ibadah menungsa diijoli swargane Gusti Allah niku ora imbang. Boten imbang. Nilai ibadah yang sampe kabeh kok ngarep-arep swargane Gusti Allah. Jare Abu Nawas niku jauh. Ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahil wahab li taubatan wahfir dunubi fa innaka ghafirud dambil adi. Ini kan suatu apa? Suatu syair Abu Nawas yang apa? Merendahkan. Ya Allah, saya ini tidak pantas masuk surgamu. Kenapa tidak pantas? Karena saya merasa amal ibadah yang saya lakukan itu tidak sebanding dengan kenikmatan
surga yang panjenengan janjikan. Tapi wala aqwa ala naril jahimi. Saya tidak kuat seandainya panjenengan memasukkan saya ke neraka jahanam. Berarti belum suarga orang pantes, tapi nyong orang kuat siksanya neraka jahanam. Jadi jaluk suarga tapi pakai bahasa yang halus. Tidak serta merta nyong ibadah yang benoli suarga, betul sakit. Jadi ada dijoli suarga, betul sakit, betul imbang. Karena agak dan kitab konten keterangan dan kitab nopo dan kita nopo nih untuk ini konten keterangan kan jadi anak agong ibong lebur suarga tetapi karena rahmat Gusti Allah saya bisa apa lebur suarga karena rahmat Gusti Allah dia protes Gusti Allah nilai ibadah saya di mana? Nyong ibadah 70 tahun untuk saya gunung, gitu. Apa orang ketung? Nah akhirnya, kok artinya ketung-ketungan ibadahmu karo nilai suargane aku cari bersama. Artinya ketung-ketungan, yuk. Lama didukur, kenikmatan yang Allah berikan saja sudah satu kenikmatan mata atau kenikmatan apa perasaan atau kenikmatan hidup niku arti ukur dengan kenikmatan surga niku boten imbang niku napa Allah memberikan suatu penegasan ketika sampean kabeh dadi wong ibadah iku hakikate harus karena semata-mata menjalankan perintah Allah bukan karena yang lain. Jadi yang lain oke lah itu hanya sebagai apa? Jalan menuju kita ikhlas. Contohnya sampean sembahyang jamaah nang masjid mungkin tenimbang rumah dewekan. Ya asli sih anak durung ikhlas itu tenimbang dewekan bukan murni karena dari masjid, tapi tenimbang rumah dewekan oke lah itu sebagai jalan cara kita untuk menuju keikhlasan. Atau sampean sergap dari masjid karena nang rumah misalnya reko karo mantune misalnya ada sampean maratuan orang dari masjid itu mantune orang melu mari masjid misalnya berarti kan nah niku cara niku sebagai jalan mawon jalan menuju keikhlasan. Betul, konmurni betul-betul karena ikhlas temenan angel Pak. Sampeyan bar maghrib ngaji teng mriki. Anggar misalnya sampeyan lah tenimbang balik nang omah yang nang anak nang omah belang-belangnya suka ngaji. Sekilas kan nggih. Sekilas karena tenimbang nang omah belang-beleng suka ngaji. Nah, jadi tenimbang nang omah glelang-gleleng niku gawe cara sampean ikhtiar menuju keikhlasan. Maksudnya kata sahabat. Jadi wong kon murni kon apa kon yang bener-bener lillahi ta'ala 100%. Ya angel Pak anggo ora ana sampean kabeh. Angel. Nah, niku bukan Allah menegaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Wa qala ta'ala lan tanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum lan layana orang peroleh Allah ing Gusti Allah orang peroleh pahala orang peroleh orang tidak memperoleh pahala luhumuha wa pira-pira daging korban wala dima'uha lan wala dima'uran orang merkoleh apa darah korban walakin yanaluhu taqwa minkum tapi memperoleh
lahum maring Gusti Allah at-taqwa minkum, takwane minkum saking sampeyan kabeh. Jadi daging dan darah yang kita korbankan, apa dagingnya unta, apa dagingnya wedhus, dagingnya sapi, ketika kita korban sembelih mengeluarkan darah, daging kita berikan kepada orang lain, itu agar niatnya kita hanya untuk apa? Ben darane wong mampu misalnya, atau ben darane wong sugih misalnya, atau isin karo tangga misalnya, sugih ora gelem korban. Niku layana Allah. Perasaan-perasaan kesepakatan niku amal yang tidak akan memperoleh ridho Gusti Allah, dan dikategorikan bukan amal yang ikhlas. Paham betul? Berarti kata Allah, ikhlas itu layana at-taqwa minkum, hanya takwane wedine sampeyan kabeh. Kata Nabi, at-taqwa haruna, takwa niku ning ati. Dadi sing meruke ya piyambake kali Gusti Allah. Sehingga manusia tidak bisa mengukur atau tidak bisa mengatakan bahwa wah si A korban tapi orang ikhlas, gak bisa. Sebab ikhlas itu urusannya piyambake kali atine Gusti, artine kali Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tukhfuhu ya'lamullah. Qul ngucap sira Muhammad, in tukhfu lamun nyamaraken sira kabeh, rahasiaken sira kabeh ma apa perasaan fi sudurikum ing dalem atine sira kabeh, aw tukhfuhu utawa ngatokaken hu ing rahasia mau ya'lamullahu, yaktine weruh sapa Gusti hu ing barang mau sapa Allah Gusti Allah Ta'ala. Allah dawuh, Muhammad katakan, apa yang kamu rahasiakan di dalam perasaan hatimu, kamu punya unek-unek apa, atau sesuatu yang ditampakkan, Allah Ta'ala. Wong sing dirahasiakan mawon ngerti weruh, apa maning sing jelas-jelas dikatokaken. Niku bab masalah ikhlas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yanduru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum, rawahu Muslim. Inna Allah satamane Allah iku la yanduru ora ningali sapa Gusti Allah ila ajsamikum maring pira-pira jisime atau ragane sampeyan kabeh, wala ila suwarikum lan ora ningali sapa Allah ila suwarikum maring bentuke rupane sampeyan kabeh, walakin lan tetapine yang dulu ningali sapa Allah ila qulubikum maring atine sampeyan kabeh. Allah niku terhadap hambanya tidak melihat fisiknya atau rupanya, Pak. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah hatinya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia bagi Gusti Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi fisik, badan, jiwa, raga ini tidak pengaruh, bagi Allah tidak pengaruh. Sehingga kalau ana wong fisike misalnya ana sing kadang macam-macam nggih, ana sing pendek, ana sing dengan sing dhuwur, kadang ana sing ireng, ana sing putih, itu kan macam-macam fisike manusia. Allah tidak melihat itu. Awaman ini mesti ana sing cacat, sampai yang buta, sing tekor, sing dingklang, sing segala macam. Allah tidak melihat itu. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah qulubikum, hati
kehendak Allah, Pak. Nggak ada kutukan, atau nggak ada apa namanya, nggak ada kualatan betul. Jadi manusia dilahirkan dalam keadaan cacat misalnya, itu bukan kutukan, tapi memang itu kehendak Allah. Maka jangan tidak boleh kita hina. Seperti itu adalah buatan Allah. Jadi tidak boleh. Itu bukan karena kutukan pada mana wong sing perapan ning bojone lagi meteng aja apa misalnya. Aja matine tikus ya. Atau aja nyancang apa hewan. Bawa anaknya dingklak. Boten enten enggak ada hubungan. Jadi janin yang dikandung oleh rahim seorang wanita itu semuanya fitrah suci, nggak ada hubungan dengan yang di luar. Cuma kadang kita yakin, karena kita yakin, ya dilalek kata Allah, innallaha indadzoni abdi. Allah itu tergantung keyakinan yang menungsa. Sampai yakin, ya dilalek ditepakan. Bukan yang saya yakin. Ya kita ikhtiar, bukan yang masalah kita berbicara masalah janin yang masih dalam kandungan rahasia kita, rahasia Allah, kita belum tahu fisiknya seperti apa belum lahir. Nah, kita ikhtiar dengan seberbanyak doa-doa bacaan doa untuk menyempurnakan janin yang kita. Namun seandainya kalau nanti lahir cacat, kurang atau segala macam, itu tidak ada hubungannya dengan ulah pakai misalnya ulah yang lain atau kutukan, bukan. Itu memang karena pemberian Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Jadi makanya Allah tidak melihat jasad. Sama dengan ada istilah anak zadah, anak haram ini. Gak ada banyak anak haram, gak ada. Karena wadon tanpa ikatan pernikahan, bapaknya orang genah misalnya, sehingga dianggap itu anak haram, bukan anak haram. Sekali lagi seluruh anak yang baru lahir itu fitrah, apa fitrah? Suci, dia tidak punya dosa. Agar kamu ngomong anak jadah, anak haram, dosa nih. Makanya ada zaman Rasul itu anak pembantu berbuat zina sampai mentah, ambil besar aja patul kata Nabi, kepengen ya Rasul, saya telah berbuat dosa, saya sampai berbuat zina sampai ambil besar, saya ingin dihukum sesuai dengan syariat Islam, saya ingin diranjam sampai mati pun saya ikhlas. Kata Nabi, jangan. Udah, kamu pulang dulu. Nanti setelah kamu melahirkan baru kesini. Akhirnya saya bisa melahirkan, datang ke rumah mana? Ini ya Rasul, saya melahirkan. Baru dia rancang pada Rasul. Kenapa menunggu sampai melahirkan? Karena agar dirancang sampai mati saat dia mengandung, berarti janinnya ikut mati. Janin itu masih fitrah, gak punya dosa. Kalau ikut mati, bahaya lagi, berarti membunuh dua nyawa. Makanya Rasulullah memberi saran, nah kamu datang ke sini lagi setelah nanti melahirkan. Setelah melahirkan, dia dirancang oleh Nabi sampai mati, Pak. Zina itu hukumannya harus dirancang sampai mati. Setelah mati, dia berarti sudah taubat. Rasulullah mensolati. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa panjenengan mensolati wanita yang menjadi pelacur, telah berbuat zina? Nabi menjawab, dia sudah taubat. Taubatnya diterima oleh Allah. Dan sehingga ini kata Nabi, taubatnya itu dia mampu memberi taubat kepada 70 orang. Berarti sangat diterima dari Gusti Allah. Ya, taubatnya ini sama dengan
Allah memberikan taubat 70 orang taubatan. Itu raja. Jadi yang akan kita bahas itu adalah masalah bayi. Jadi itu fitrah itu suci, dia tidak punya dosa apa. Hanya yang berdosa berarti orang tuanya. Nah, ini Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, rawahu Muslim. Jadi sekali lagi, kalau Allah itu tidak melihat fisiknya seorang, fisik cebol, dhuwur, putih, ireng, panas, segala macam, itu fisik Pak, pemberian Allah, disyukuri. Dan biasanya ada kelebihan. Angger wong biasanya yang mripate orang weruh, buta nggih. Allah menambah kelebihan, mungkin lewat telinga atau mungkin lewat perasaannya tajam. Itu sama lah, artinya berarti apa? Kelebihan matanya diberikan kepada mungkin perasaan, sehingga kadang tanpa mata pun bisa menebak, oh ke duit 1.000, ke duit 20.000, ngerti? Ini apa? Insting yang diberikan oleh Allah sebagai pengganti ketajaman mata atau yang lain, semuanya sama. Jadi jangan dianggap itu kutukan atau sepatanan, itu bukan, tapi jasad fisik yang diberikan kepada manusia ialah semuanya pemberian Allah. Malah kadang kalau sing cacat, buta, malah dia kelebihannya mampu menghafal Al-Quran. Yang sama kabeh sing pribadi waras, Yasin dia ora hafal misalnya, tapi banyak wong sing buta orang merawat Al-Quran hafal kabeh. Bahkan ada yang menghafal hadis segala macam. Itu kelebihan. Nah, jadi kembali kepada jasad, jisim dan bentuk jiwa manusia itu adalah jangan dilihat fisiknya, tapi Allah melihat juga ketakwaan. Wa Nabi Musa Abdullah bin Qais al-As'ari radhiyallahu anhu qala su'ila tintakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli sakamolana yuqatilu saja'atan, yuqatilu karena untuk berperang, saja'atan karena pemberani, wa yuqatilu dan akan berperang hamiyatan kelawan kesukuan atau kelompoknya, wa yuqatilu riya'an lan dia berperang tapi dengan riya. Ayyudzalika fi sabilillah, apakah itu termasuk berjuang fi sabilillah? Faqala Rasulullah man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang menegakkan kalimat Allah, itulah orang yang berjuang fi sabilillah. Jadi orang jihad pun Pak, dia membawa pedang yang diteriaki Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia seolah-olah akan membunuh siapa saja. Tapi kalau dia berperangnya hanya mengandalkan karena dia merasa gagah perkasa, bukan karena panggilan yang lain, atau berjuangnya karena dia membela karena bentuk kesukuan kelompoknya sendiri, sukunya sendiri, atau atau dia berperang dengan gagah berani, dengan bendi dianggap bahwa dia pemberani gagah perkasa, mampu menawan musuh-musuhnya. Itu kata Nabi, itu bukan jihad. Karena apa? Itu bukan jihad fisabilillah. Tetapi orang yang betul-betul yang dinamakan jihad fisabilillah itu adalah orang yang kalimatullah hiyal ulya wa fisabilillah, artinya yang menegakkan kalimat Allah. Ada orang yang kafir akan memusuhi kita, memusuhi umat Islam, menghancurkan Islam atau menghalang-halangi Islam, nah itu baru jihad. Tapi enggak namanya jihad, misalnya jihad bunuh diri segala macam dianggap paling Islami, itu konyol namanya.
itu bukan jihad. Kata Nabi itu bukan jihad, adalah mati-mati yang konyol. Wa an Abi Bakrata Tudai ibnil Haris Taqafiyah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idzal taqal muslimani lan alikane ketemu sapa muslim loro bisa bihima kelawan pedang loro ne muslim fal qatilu mongko wong sing dipateni wal maqtulu lan wong sing dipateni fal qatilu mongko utahe wong sing mateni wal maqtulu lan wong sing dipateni iku finnari indal neraka. Jangan tahu bertengkar gelut nggih bawa pedang kabeh atau dia berusaha ingin membunuh nggih saling ingin membunuh kayak pengen mati ini ngene pengen mati di kana gelut tang 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 muslim iki pada muslim sijine kan matinya siji sing mati di sing kalah berarti dia yang terbunuh gini mboten niki jare Kanjeng Nabi lorone neraka kabeh sing dipateni ya mlebu neraka sing mateni mlebu neraka pemaning soal nyawa nggih nyawa niku susah Pak jangankan nyawa orang lagi menyakiti saya jiwit mawon nang ora diapura kan bisa ketempuan nang ngalaman amalan itu nyawa yang Allah berikan yang menghidupkan Allah kok dari manusia dipateni nyawa sing uripan kok dibunuh berarti kan gitu nah itu keduanya neraka. Qultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah hadzal qatil ya Rasulullah ki wong sing mateni pama balul maktul bahwa kayak apa wong sing dipateni ki dipateni ya Rasulullah masa lebu neraka dongeng logikanya sih neraka dongeng wong sing mateni wong sing membunuh nggih sing dipateni lebu ya nggih lebu swarga wong dipateni sih nggih tapi kenapa lebu neraka kabeh sing dipateni ya lebu neraka sing mateni lebu neraka qala jawab sapa Kanjeng Nabi innahu satamene kabeh mau kan inna satamene wong sing dipateni kana ono sapa wong dipateni iku harisan sama dia berambisi ala qatli sahibi ing atase mateni kancane sapa mau wong sing dipateni. Kenapa keduanya neraka? Kata Nabi karena pada baik sing mati pun berusaha ingin membunuh sing mati ini jangan pada baik ingin saling membunuh mengkedisitan sehingga orang mati ya berarti mungkin sing dipateni sing mati. Keduanya karena apa? Kata Nabi kenapa keduanya neraka? Karena keduanya sama-sama berambisi ingin saling membunuh gitu. Nah, ini urusan nyawa niku sing angel. Wa Nabil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi ar-rabbihi tabaraka wa ta'ala qala dawu sapa kanjeng Nabi innallaha ta'ala satamna Allah ta'ala kataba sapa Gusti Allah al-hasanata ing biro-biro kebagusan wasayyi'at wa al-hasanata ing biro-biro kebagusan innallaha ta'ala katabal hasanati wasayyi'ati summa bayyana biro-biro kealanan summa bayyana menjelaskan sapa Allah dalika ing ngono-ngono
Summa bayyana menuli jelasaken sapa Kanjeng Nabi dalika kono kabeh jelasakane paman hamma bi hasanatin paman mongko sapa wong hamma kang ngejak sing bermaksud bi hasanatin kono arep nglakoni satu kebaikan tapi falam ya'malha orang lakoni sapa wong ha ing kebaikan mau kata Allahu mongko nulis sapa Gusti Allah tabaraka wa taala indahu hasanatan kamilatan ing kebaikan kang sempurna. Kata Nabi, sapane wong sing ngecita-cita untuk berbuat kebaikan, apa saja boleh amalnya kebaikan, tapi dia tidak sempat melaksanakan, tidak kesampaian melaksanakan, maka dia sudah dicatat dari Gusti Allah kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Contohnya sampai wis rencana ngonyong dina Rebo wae daya pengajian war kunjungi kan kebaikan nggih apa ngaji kebaikan dina lepas waktu kowe anak utur sana ora bisa tekan nggih jadi bisa ditulis dari Gusti Allah kebaikan satu tapi yang kamilatan sempurna niat nembe niat kemauan itu wis ditulis dari Gusti Allah satu kebaikan. Wa in hamma biha fa'amiliha kataballahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'atin dhifin ila ad'afin kasiratin sehingga kok sampai kok kelakon sampai kelakoni perbuatan atau niat kebaikan mau maka Allah akan menulis bisa 10 kebaikan sampai 700 tingkatan. Niki sing sampean kebaikan sing diniati cita-cita mau nggih kok sampai bener-bener kelakon dilakoni, Allah akan mencatat 10 kebaikan dan ditingkatkan menjadi 700 tingkatan ila sab'imi'atin ila ad'afin kasratin orang 700 tingkatan tok tapi ila ad'afin kasratin ditikelaken maneh yang sebanyak-banyaknya. Niki kemurahan Gusti Allah. Niki kemurahan ini tidak diberikan kepada umat siapapun, hanya umat Kanjeng Nabi. Jadi umat sebelum Kanjeng Nabi niku Allah memberi pahala ya sudah ya itu saja. Tidak ada bonus-bonus seperti ini. Ini suatu kemurahan khusus umat Kanjeng Nabi. Dua rencana kebaikan orang sida bisa catat kebaikan satu tapi sempurna. Kok sampai tidak lakoni kebaikan mau? Ada 10 kebaikan sampai ditikelakan menjadi 700 kebaikan dan sampai kebaikan yang paling banyak tidak terhitung. Nah, ini. Tapi wa in hamma bisayyi'atin jika wong ana wong rencana pengen berbuat kejahatan, rencana berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan misalnya, tapi falam ya'malha orang sedang lakoni lalu niat, mau nyondong balik ke masjid, ini mau lagi ke masjid makat, anak kelematan sih, ndek mani mendalan balik kita tepet lah semateng sih gitu. Nah tapi barang masih pikir ya tuh saya berarti orang sidang tapi palam yang malha kata Allahu lahu indahu hasanatan kamilatan orang sidangnya sampai dan orang sidang nyolong pelem karena udah dosa dan udah niat orang sidang sama ditulis kebaikan siji gitu orang sidang nyolong pelem ditulis kebaikan siji. Apa ora eman Gusti Allah nggih wis arep niat jahat buruk ora sida. Kuwi diwehi ganjaran dari Gusti Allah. Nggih. Kene ning ora sida ditulis ganjaran sampeyan. Berarti kan niku apa? Kata Allah dia mampu apa? Bisa wong niku bisa menguasai hawa nafsunya, Pak. Mau kepengin nolong, kepengin
apa jadi orang sida berarti dia selama itu waktu nih, artinya jeda antara sampai punya rencana sampai orang sida itu kan bertarung Pak, antara nafsu karo bertarung sida apa terus berputar nih. Diputuskan orang sida, nah dari Gusti Allah jempol sampean orang sida wis tak bae wis kebaikan siji. Tapi ya sampean aja juga rencana kejahatan terus, bukan disediakan malah bahaya. Anggora sida teh ya ini ganjaran nggih. Oh barang ngaji kamu tahu rencana iki sebentar jadi lakoni kan mulai ganjaran. Kata ya bukan masa pertengkaran atau antara iya apa ora ya kan berarti kan rebutan rakyat. Wis tenang wis sikat. Oh lah terus jadi pendapatnya terus kesengatan. Bukan gua singkat singkatnya gue sampai akhirnya nikah. Berarti kan akhirnya terjerumus. Kita enggak sama orang sida. Nah, sampai ketulis satu kebaikan hasanatan kamilatan. Tapi wa in hamma biha fa amaliha kataballahu sayyi'atan wahidatan muttafaqun. Saumpamane pertahuan mau ternyata singkalah itu hawa nafsu singkalah itu pikirannya ya hawa nafsu sing menguasai sehingga sampai terjerumus orang tapi berbuat kejahatan, maka dia hanya ditulis satu kejahatan. Mau kan agar kebaikan orang sida ditulis siji sampai nglakoni ditulis 10 kebaikan sampai 700 tingkatan sampai tingkatan yang paling banyak sehingga kebaikan sampai terlaksana dilakukan. Tapi kalau kejahatan panjenengan punya rencana berbuat maksiat, berbuat jahat, orang sida ditulis satu kebaikan yang sempurna sampai kok akhir terpaksa dia misalnya sampai terjerumus ditulis hanya satu kejahatan tapi sampai kamilatan kejahatan yang sempurna. Macam-macam ini macam-macam ini berapa ada aja gawe cekelan ini bu seberapa agar gawe cekelan itu berbahaya berbicara masalah sing arane wong ujian iku Pak wong sing mampu menahan nafsu niku ketika dia diuji. Anggora diuji sih berarti tidak ada pergelutan tentang iman. Kadang anak peluang, anak kesempatan untuk korupsi misalnya, peluang ada, kesempatan ada. Wis maka wis makasih ngapa sih gak sampai jret. Oke, wis ACC. Jadi Allah itu mengukur hambane, ketakwaan hambane itu dikala dia sedang diuji imane. Anggora diuji kita biasa-biasa tok. Anak kesempatan, anak peluang. Ugawe nyolong ke lah gak perlu. Tapi takwane ajal dosa. Beda karo wong ora nyolong karena kesempatan, berarti dia tidak diuji Pak. Tapi orang nyolong karena dia ada kesempatan, ada peluang, tapi dia mampu menahan tidak untuk mencuri misalnya, dan dia berarti sudah diuji, berarti lulus imani ujian. Paham betul? Wong ora maksiat karena dia tidak ada kesempatan. Tapi sing lulus niku wong sing ana peluang berbuat maksiat. Kesempatan anak, peluang anak, tapi dia bisa menahan. Nah, dia yang lulus ujian. Maka beda karo wong sing ora nyolong ya karena kesempatan. Orang korupsi karena tidak punya peluang. Orang berbuat maksiat karena tidak ada kesempatan, dan berarti tidak diuji. Tapi keimanan yang seorang diuji itu ketika dia berhadapan dengan
pilihan, ia yakin kalau peluangnya hebat, kesempatan segala macam, terus nggak ngerti. Nah, dia sudah uji. Kok sampai dia bisa menahan, dia lulus Pak ujiannya lulus. Nah, ini jadi masalah keimanan itu tergantung niatan yang sama. Bagian hal itu yang diriwayatkan oleh hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bab taubati wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.